Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang sebuah karma. Kita akan lihat karma seseorang yang sudah menyakiti kamu ataupun sudah mengkhianati kamu ya. Tapi ingat buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku semua, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif. Oke, baik. Aku harap semuanya selalu sehat ya, bahagia dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Baik, kita akan sabloh kartunya. Karena dia yang sudah mengkhianati kamu atau sudah menyakiti kamu. Kita akan cek 3 energi dulu di sini. Oke, do. Ya. Teman-temanku, di sini ada in Pisces ya. Ada spirituality to ultimate experience, trusting your basic knowledge of resulting from the indecision of our about. Aku merasakan ya buat dia di sini. Akhirnya dia yakin kalau apa yang dia rasakan saat ini itu adalah sebuah karma. Karena apa? Dia selalu mendapatkan banyak hal dalam kehidupannya dia, dalam melakukan mungkin ya pekerjaan atau melakukan sebuah untuk mencapai suatu kesuksesan itu kayak dia sulit gitu, karena terlalu banyak masalah-masalah yang dihadapi. Arti kata ya mungkin dia tidak bisa sukses ya karena karmanya tadi yang membuat dia seperti itu, karena perbuatan-perbuatan dia ke kamu. Karena ya apa yang dia sudah lakukan ke kamu itu ya mungkin terlalu sangat menyakitkan. Jadi membuat hati kamu kayak hancur, sampai mungkin kamu pernah nyumpahin gitu ya. Kalaupun kamu tidak nyumpahin, karma itu tetap juga akan berlaku kepada dia. Ya. Jadi saat ini dia benar-benar kayak sudah mempelajari, oh yang aku rasakan saat ini ya mungkin aja karena perbuatan aku di masa lalu gitu. Ya mungkin aku pernah mengkhianati cinta yang benar-benar tulus dulunya. Itu mungkin dirasakan ya. Atau aku benar-benar kayak sudah memanfaatkan kamu dari segi finansial, dari segi yang lainnya gitu. Jadi dia benar-benar kayak mempelajari hal itu. Dan dia menyadari semua itu adalah kesalahan dia. Oke? Di sini ada in Virgo, detail of do what you must do and ya. Arti kata di sini dia sudah berusaha untuk melakukan apapun untuk memperbaiki ya semuanya, atau mungkin dia sudah berusaha untuk meminta maaf kepada kamu. Dia sudah berusaha untuk mencari cara agar apa yang dia rasakan saat ini itu ya cepat berlalu begitu. Karena mungkin udah tidak tahan ya dia berada dalam kondisi saat ini. Entah mungkin dia stuck di keuangan, entah mungkin saat ini dia lagi sakit gitu ya, atau mungkin saat ini dia lagi dikecewakan. Mungkin bisa saja terjadi suatu pengkhianatan dalam hubungan dia dengan seseorang ya. Banyak hal yang mungkin dia rasakan saat ini. Makanya dia beranggapan ini karma. Karena aku sudah menyakiti seseorang yang dulunya tulus dengan aku, dan aku juga dulunya tulus terhadap dia ya. Tapi aku sudah mengkhianati cinta yang tulus itu. Dan apa yang aku dapatkan? Sebuah karma. Oke? Di sini dia mulai kayak be prepare ya to sacrifice for. Arti kata dia mulai kayak memprepare lah kehidupan dia saat ini, mengatur ulang kembali, atau dia mempersiapkan ya untuk bisa menjalankan karma ini dengan sebaik mungkin. Arti kata mau tidak mau dia tetap menjalankan semua ini, menjalankan apa yang terjadi pada dia saat ini. Entah dia itu punya masalah, entah mungkin saat ini dia dijauhkan oleh orang,
entah saat ini dia mungkin tidak ada orang yang peduli sama dia gitu ya. Jadi akhirnya dia sendiri yang mencoba untuk mempersiapkan kehidupan dia di masa depan. Dan mau tidak mau dia tetap menjalankan semua itu. Oke. Di sini ada lagi, be open to new ideas about even all away to, ya. Aku melihat akhirnya dia akan mendapatkan sebuah ide gitu loh tentang apa yang terjadi pada dia saat ini. Ya mungkin caranya salah satunya adalah untuk meminta maaf nih sama kamu gitu, karena dia sudah bersalah banget. Atau jangan-jangan dia masih punya rasa cinta. Kenapa? Karena saat ini bisa saja dia udah ditinggalin ya, atau mungkin dia sudah dikhianati dan dia merasakan apa yang kamu rasakan dulu. Sehingga salah satunya ide dia, pikiran dia adalah bertemu dengan kamu, meminta maaf, dan yang dibutuhkan adalah kata maaf dari kamu. Jadi itu keinginan dia di sini ya. Kenapa? Karena dia beranggapan bisa meringankan gitu loh, meringankan penderitaan dia saat ini. Karena benar-benar kayak membuat dia terpuruk, dia berada dalam kesedihan, kekecewaan, kesengsaraan dan semuanya. Itu yang aku lihat. Kita akan coba lihat ya di kartu orakel ini apa yang terbaca. Untuk terakhir nanti kita baca dengan tarot ya. Apa selanjutnya yang terjadi pada dia? Ada lightning, ada sudden change, shocking news, nah surprise. Wah, dia merasa kayak apa ya? Pengen merubah kondisi dia. Dia berharap ada satu kejutan atau surprise buat dia gitu loh. Dengan keadaan dia saat ini, dia benar-benar kayak udah capek gitu loh, capek dengan kondisi yang saat ini. Benar-benar kayak kesalahannya itu fatal dulunya. Dia tahu ternyata ya mungkin bisa saja itu adalah suatu pelajaran buat dia, yang akhirnya dia sadar kamulah yang terbaik. Dan akhirnya dia sadar sudah menyanyiakan kamu karena kamu adalah orang yang sangat berharga ya. Dan dia berharap ada suatu hal yang membuat akhirnya kamu dengan dia mungkin akan bisa bersama lagi. Nah, jelas sekali di sini ada separation. Saat dia sudah meninggalkan kamu, dia begitu sangat merindukan kamu. Dia begitu sangat tidak bisa melupakan kamu. Dia hanya memikirkan tentang kamu dan kamu. Karena sudah terlalu terpuruk ya saat ini dia. Walaupun dia sudah mencoba untuk berusaha menunjukkan kepada ya mungkin kepada lingkungannya, kepada siapapun kalau dia itu bahagia, kalau dia itu ya nggak ada masalah gitu loh. Padahal mungkin batinnya itu tersiksa banget. Jadi ada kondisi dia benar-benar kayak saat ini begitu sangat memikirkan kamu, merindukan kamu, berharap ada suatu hal-hal yang membuat dia merasa semua itu akan berubah gitu. Kamera. Nah, dia di sini suka stalking kamu dan dia learn from the past. Dia banyak belajar dari masa lalu. Seakan-akan dia pengen membuat kembali kenangan-kenangan indah bersama kamu. Dia sudah kayak membuang semua kenangan itu. Ya, saat dia sudah meninggalkan kamu, mungkin saat dia sudah menemukan yang lain gitu ya. Dia sudah melupakan kenangan itu, tetapi saat ini dia berharap kenangan itu bisa kembali kepada dia. Kenangan itu bisa dia buat kembali bersama kamu. Oke? Dan aku merasakan ya, di sini ada outdated thinking, ada conditioning, replaying event. Dia mencoba mereplay semua yang sudah terjadi di antara kamu dengan dia. Ternyata kenangan-kenangan bersama kamu itu yang akan menguatkan diri dia. Yang membuat dia bertahan adalah sebuah kenangan bersama kamu. Walaupun mungkin tidak ada harapan untuk bisa kembali ke kamu, tapi dia merasa kayak ya cukup dengan aku mengingat kamu, itu adalah suatu hal yang membahagiakan buat aku. Itu yang dipikirkan dia. Oke, buat teman-temanku. Nah,
Coba kita lihat zodiak yang mungkin terkoneksi kuatnya dengan kamu di sini apa aja. Ada Sagittarius, ada Scorpio, ada Pisces, ada Gemini, dan ada Leo. Itu zodiak yang mungkin kuat koneksinya dengan kamu di sini, ataupun ini zodiak kamu ya. Namun kita akan coba lihat dengan kartu tarot apakah yang terbaca di sini. Sebentar, aku cari kartunya dulu. Sebentar ya. Oke. Nah, kita akan lihat seperti apakah ceritanya. Teman-temanku, fokuskan dia, orang yang kamu pikirkan saat ini, atau seseorang yang mungkin sudah menyakiti kamu. Kita akan lihat selanjutnya seperti apa. Oke. Queen of Swords. Dia benar-benar kayak merasa kesepian banget. Dia merasa sendiri, walaupun mungkin ya di sini dia ini sudah mapan gitu loh. Dia sudah bisa dikatakan dia sudah sukses. Tapi dia merasa kesepian dan dia terus-menerus memikirkan kamu, ya. Seakan-akan dia itu kayak, aku siap melakukan apapun gitu loh untuk kamu. Intinya untuk menebus kesalahan lah gitu ya. Di sini ada Ten of Swords. Untuk zodiaknya dulu ya, kita lihat dia ada Gemini, Libra, Aquarius. Ini bisa saja zodiak kamu ataupun zodiak dia, orang yang kamu fokuskan. Kuat sekali ya di sini elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Dan Aries, Leo, Sagi, serta Taurus, Virgo, Capri, serta Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan ataupun zodiak kamu, tapi ini cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke. Di sini Ten of Swords benar-benar dia berada dalam kondisi terendah dia saat ini. Terendah itu apa? Batinnya tersiksa, hatinya tersiksa. Karena mungkin jauh dari kamu, ya. Dia memikirkan ya, memang tidak ingin hal ini terjadi pada dia. Tapi itu semua terjadi karena kesalahan dia sendiri. Dan akhirnya ya, pedang itu tertancap di punggungnya. Dan dia tidak bisa ngapa-ngapain. Salah satunya cara yaitu kamu. Kamu yang mungkin akan bisa membantu dia. Kalau kamu udah mengambil pedang ini satu-satu, otomatis ya, yang ada luka, lukanya masih berbekas gitu loh. Nah, itu yang terjadi pada kamu. Saat mungkin kamu sudah memaafkan dia, anggaplah dia itu meminta maaf sama kamu ya, dan kamu memaafkan. Tapi luka itu masih berbekas, sulit untuk dihilangkan ya. Oke. Two of Swords, benar-benar dia berusaha untuk mencari cara agar bisa ketemu kamu. Dia pengen menyeimbangkan hidupnya dia. Dia merasa benar-benar hidupnya itu kayak tidak berarti gitu loh. Hidupnya itu kayak hampa. Hidupnya itu seperti hilang kendali. Tapi di sini dia berusaha untuk menyeimbangkan itu semua. Two of Wands. Ya, mungkin terkadang dia terlihat terlihat orang yang benar-benar kayak sudah dikatakan sukses lah gitu ya. Mungkin dari segi finansial dia sukses, tapi dari segi perasaan, cinta, dia begitu menderita. Ya mungkin semua itu dikarenakan yang dia yang memiliki semuanya. Tapi ya apalah artinya sebuah harta gitu. Harta berlimpah, tapi kalau hati kita tidak bahagia ya percuma gitu. Di sini aku juga melihat dia begitu sengsara banget. Tapi dia perlahan-lahan mulai memfokuskan sebuah tindakannya. Mungkin dia tahu nih apa yang harus dia lakukan terhadap kamu ya. Dia mencoba untuk mencari cara stalking kamu lagi di mana? Kamu lagi sama siapa? Ya. Waktu kamu itu ya mungkin jam segini kamu di mana? Jam segitu kamu di mana? Dia berusaha. Saat kamu di kafe mungkin dia mencoba ke sana juga, seakan-akan ada pertemuan yang tidak terduga terjadi di antara kamu dengan dia.
Di situ dia mencari kesempatan mungkin untuk meminta maaf, untuk melakukan segalanya lah agar bisa kamu memaafkan dia begitu ya. Ini dia mulai fokus nih mencari cara agar bisa bertemu kamu, setidaknya ya untuk bertatap muka dan meminta maaf. Itu yang terpenting ya. Itu yang aku rasakan ya di sini ya buat teman-temanku. Oke. Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Semoga apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur. Jika tidak resonan ya jadikanlah ini sebagai suatu pencerahan aja buat kamu. Jika nantinya mungkin ini terjadi pada kamu, semoga kamu akan bisa menemukan solusinya. Sampai ketemu lagi, dadah.